Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita di dalam pelajaran fikih dengan kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dhawi Al-Kitabi wa Sunnah. Jadi sebelumnya kita sudah sampai di masalah yang kelima, yaitu tentang pembatal-pembatal di dalam mengusap kedua khuf. Dan pada kesempatan kali ini kita akan memasuki masalah yang keenam, ai al-mas'alatu sadisatu ibtida'u muddatil mashi. Di dalam masalah yang keenam ini menjelaskan tentang awal dihitungnya masa mengusap. Jadi juga di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas juga tentang batas waktu mengusap khuf, yaitu untuk orang yang mukim sehari semalam, untuk orang musafir yang safarnya diperbolehkan untuk mengqashar sholat adalah 3 hari 3 malam. Nah, batas waktu ini kapan mulai dihitungnya? Nah, di sini disebutkan wa tubtada'u muddatul mashi minal hadasi ba'dal lubsi. Jadi dimulai batas waktu mengusap tadi itu dari sejak dia berhadas, setelah dia memakai khuf tadi. Jadi awal dihitungnya batas waktu tadi adalah ketika awal mula dia berhadas. Jadi hadas itu bisa hadas kecil maupun hadas besar. Hadas kecil ya contohnya buang air besar, buang air kecil. Hadas besar contohnya bisa junub, bisa haid dan seterusnya. Contohnya, kaman tawaddu'a li sholatil fajri wala bisal khuffaini. Contohnya seperti orang yang dia berwudu untuk sholat subuh. Kemudian pada waktu dia berwudu tadi, setelah berwudu untuk sholat subuh tadi, dia memakai kedua khuf. Wa ba'da tulu'i syamsi ahdasa. Jadi setelah matahari itu terbit, dia berhadas. Jadi anggap saja pada jam 7 dia berhadas. Padahal memakai khufnya tadi adalah ketika sholat subuh. Maka mulai dihitung batas waktu tadi ya ketika jam 7 tadi, ketika dia berhadas. Bukan ketika dia memakai pas sholat subuh tadi. Sehingga kalau dia seorang yang mukim, yang mana batas waktunya itu sehari semalam, kalau dia berhadasnya itu jam 7 pagi, maka boleh mengusap khuf tadi sampai jam 7 pagi berikutnya. Itu batas waktu bolehnya dia mengusap khuf kalau dia seorang mukim. Maka setelah jam 7 pagi hari berikutnya, dia harus memperbarui wudunya. Jadi harus melepas kedua khufnya, wudu seperti biasa, baru dia boleh mengusap khuf lagi. Contoh lagi, seseorang berwudu di pagi hari, di waktu duha jam 8 misal. Kemudian setelah wudu dia memakai khuf. Kemudian dia ingin bepergian safar. Jadi makainya tadi itu jam 8 pagi. Kemudian jam 11 siang dia buang air kecil, berhadas. Maka jam 11 siang tadi itulah awal dihitungnya batas waktu mengusap khuf untuk dia. Jadi kalau dia sedang safar, yang safarnya boleh mengqashar sholat, safar yang jauh, maka selesai waktunya tadi adalah jam 11 3 hari, jam 11 siang 3 hari berikutnya. Karena batas waktu mengusap khuf bagi orang yang safar, yang safarnya boleh untuk mengqashar sholat adalah 3 hari 3 malam. Nah, jadi intinya adalah awal mula dihitungnya batas waktu ini tadi adalah ketika awal kali dia berhadas. Nah, kemudian kita masuk ke masalah yang ketujuh, al-mas'alatu sabi'atu al-mashu alal jabirati wal imamati wa humrun nisa. Jadi dalam masalah yang ketujuh ini menjelaskan tentang mengusap di atas jabiroh wal imamah
dan khumrun nisa. Jadi apa itu jabirah? Al-jabiratu hiya a'wadun wa nahwuha kal jibs mimma yarbitu alal kasri liyujabbira wa yalta'im. Jadi yang disebut jabirah adalah a'wad, alat-alat atau bahan-bahan atau kayu dan yang semisalnya seperti gips. Gips itu seperti perban tapi perbannya keras kayak kayu yang digunakan untuk mengikat alal kasri terhadap patah tulang, yang gunanya benda tadi atau gips tadi itu untuk membetulkan atau wayal taim, memperban luka tadi. Jadi kan kita sering lihat ketika ada luka bocor atau patah tulang, biasanya lukanya tadi itu diperban atau dikasih gips. Maka bagaimana hukum mengusap gips tadi, jabirah tadi, perban tadi ketika seseorang ingin bersuci? Maka di sini disebutkan wa yajuzul mashu 'alaiha fil hadasil akbar wal asghar. Jadi untuk permasalahan jabirah ini, perban ini, itu boleh diusap baik dalam keadaan hadas kecil maupun hadas besar. Jadi ketika seseorang sedang hadas besar, maka ketika dia diwajibkan untuk mandi sementara di kepalanya ada luka yang itu diperban, yang harusnya mandinya dia seluruh badannya dari kepala sampai kaki terkena air, maka di bagian yang diperban tadi boleh tidak disiram dengan air tapi cukup diusap. Walaysa lil masyi 'alaiha waqtun muhaddadun bal yamsah 'alaiha ila naz'iha aw shifa'i ma tahtaha. Dan di dalam mengusap jabirah ini tidak ada waktu yang tertentu. Jadi mengusap jabirah ini berbeda dengan mengusap khuf. Jadi kalau mengusap khuf kemarin itu hanya ketika hadas kecil. Kalau hadas besar maka tidak boleh mengusap khuf. Tapi untuk jabirah ini boleh diusap baik itu dalam keadaan hadas kecil maupun hadas besar. Dan yang kedua, mengusap jabirah ini tidak ada batas waktu tertentu, jadi bebas kapan saja kalau itu memang dibutuhkan. Bahkan sampai perbannya tadi dilepas atau sampai luka itu sembuh. Tapi kalau mengusap kedua khuf itu ada batas waktunya. Jadi bagi orang yang mukim sehari semalam, bagi orang yang safar 3 hari 3 malam. Kemudian juga diperbolehkan seseorang untuk mengusap imamah. Imamah itu sorban. Sorban yang dipakai oleh laki-laki. Maka ketika dia berwudu sedangkan dia memakai sorban, boleh untuk mengusap sorbannya tadi sebagai pengganti untuk mengusap kepala. Kemudian amma khimarul mar'ah, adapun kerudungnya perempuan, wa huwa matukti bihi ra'saha, yaitu yang menutupi kepalanya, khimar, kerudung. Fal aula, di sini disebutkan maka yang lebih utama alla tamsah alaihi, jangan mengusap di atasnya. Jadi yang lebih utama nggak boleh diusap ketika berwudu. Jadi harus melepasnya. Illa, kecuali idza kana hunaka masyaqqatun fi naz'ihi, apabila di situ ada masyaqqah, itu keberatan, fi naz'ihi, ketika dia harus melepasnya, maka boleh bagi perempuan tadi untuk mengusap jilbabnya ketika berwudu karena di situ ada masyaqqah. Contohnya ketika dia sedang singgah di suatu masjid, yaitu masjid umum, yang di situ tidak ada tempat wudhu khusus bagi perempuan, maka tidak mungkin dia untuk melebas jilbabnya. Maka pada saat itu dia diperbolehkan untuk mengusap jilbabnya tadi karena di situ ada masyaqqah. Au limaradin fi ra'si au nahwi dzalik, atau kalau dia punya penyakit di kepalanya, maka diperbolehkan baginya untuk mengusap jilbabnya tadi. Nah, itu tadi tentang permasalahan mengusap jabirah, perban atau gips yang dipakai buat membungkus
terhadap luka ataupun patah tulang, wal imamah dan juga imamah, dan khimar kerudungnya perempuan. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.